Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muqtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli athwari wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kita masih diberikan kesempatan, masih bisa melanjutkan PSP pada hari yang ke-9 ini. Semoga kita selalu dalam lindungan dan hidayah Allah ataupun bimbingan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Bapak Ibu, Bapak Asyari dan Ibu Kundari ini semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Dan diluaskan rezekinya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum dimulai pembelajaran pada siang hari ini atau sore hari ini, sore atau siang? Sore nggih. Sore. Oke, marilah kita mengawali pembelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat diakhiri ya, semoga pengawalan doa ini tadi Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah mempelajari bersama apa itu profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari modul ajar. Ya, modul ajar. Nah, adapun tujuan Bapak Ibu sekalian untuk modul ajar ini ya lebih mengetahui dan memahami apa itu modul ajar dan bagaimana isi-isinya di dalam kurikulum sekolah penggerak itu sendiri. Nah, sebelum itu ini kayaknya Bu Kundari sama Pak Asari ini masih loyo ini. Sore-sore sudah loyo ya. Coba kita ice breaking dulu. Nah, kita ice breaking dulu supaya kita tetap fokus ya. Fokus, tetap konsentrasi. Yuk, mohon diikuti nanti instruksi dari saya nggih. Biar lebih kompak dan lebih semangat lagi. Biar Pak Asari juga sama Bu Kundari ini kayaknya sudah sendirian ya di sekolah, di kantor ini. Iya. Biar tetap semangat. Nah, itu nggih, diikuti instruksi saya. Nanti jika saya bilang bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, maka jawabannya semangat, 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 Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, nanti ada juga ya. Nggih, betul. Nanti yang kedua nanti ada tepuk semangat. Ada tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Semangat, 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 Allahu Akbar. Mantap. Dalam semangat kita tetap hadirkan nama Allah di dalam kegiatan kita ya. Semoga kita diridhoi ya Allah. Baik. Bagaimana semangatnya Bapak Ibu sekalian? Semangat. Allahu Akbar. Oke. Bagaimana sekali lagi semangatnya Bapak Ibu sekalian? Dengan tepuk. Semangat, Allahu Akbar. Yang kedua sudah, yang kedua. Jadi yang pertama. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian?
Se. Se. Ma. Ma. Ngat. Ngat. Semangat. Semangat. Oke, bersama-sama Semangat. takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Sebelum itu saya ingin mengetahui pemahaman Bapak Ibu sekalian sebelum kita mempelajari apa itu modul ajar menurut kurikulum sekolah penggerak. Nah, saya pengen tahu dulu dari Bapak Asari. Bapak Asari sudah paham nggak atau sudah pernah dengar nggak kalimat-kalimat modul ajar itu apa? Pernah Pak Dimas. Apa itu kira-kira Pak Asari? Kalau yang saya tahu modul ajar. Modul ajar itu isinya materi-materi yang akan diajarkan ke siswa. Modul ajar yang berisi materi-materi yang akan diajarkan ke siswa kita. Masya Allah, luar biasa jawaban Pak Asari ini. Keren. Oke ya, keren. Pak Asari sudah bagus jawabannya. Coba dicek dulu ke Ibu Kundari. Iya. Ibu Kundari pernah dengar enggak sebelum pelatihan ini bahasa-bahasa ada modul ajar gitu. Apa itu modul ajar? Pernah dengar modul, yaitu buku yang ditulis oleh guru untuk memudahkan peserta didik dalam belajar. Di dalam buku itu ada materi, penjelasan dari materi, kemudian ada juga lembar kerjanya. Masya yang Allah. memudahkan siswa untuk belajar. Itu yang saya tahu, Pak Dimas. Terima kasih Bu Kundari dan Pak Azhari. Masya Allah luar biasa jawaban panjenengan-panjenengan semua. Cocok sudah ini dan tepat sudah menjadi calon guru penggerak ini. Tidak salah Kementerian Pendidikan memilih panjenengan-panjenengan. Sebelum belajar, sebelum dikasih materi itu sudah jauh sudah pikirannya, sudah tahu. Kepala sekolah yang memilih Pak, bukan. Kepala sekolah itu sudah pas sudah memilihnya gitu Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, supaya kita semua bisa melihat dan mengetahui apa itu modul ajar menurut kerangka kurikulum sekolah penggerak. Mohon Bapak Ibu dengan senang hati ya, dengan ikhlas karena sore-sore ini masih diajak belajar ini. Oke, dengan senang hati, dengan penuh ikhlas Bapak Ibu menyimak dan meliterasi screen yang saya share ini. Nggih. Apa itu modul ajar? Bentar nggih. Modul ajar. Oke, Bapak Ibu sudah muncul, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Coba kita cek bersama. Nah, ini dia. Apa itu konsep modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode maupun petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP atau capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar juga disusun sesuai dengan fasenya, ya, bertahap dari perkembangan peserta didik itu sendiri. Bagaimana mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan yang pasti berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian modul ajar itu juga perlu dipahami sebagai konsep agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Seperti itu Bapak Ibu untuk modul ajar yang disampaikan dari kerangka kurikulum sekolah penggerak ini. Kemudian setelah itu kita sudah mengetahui bersama apa itu modul ajar. Kita juga perlu tahu apa saja isi dari modul ajar itu yang harus ada dalam kerangka sekolah kurikulum penggerak. Yang pertama adalah
dalam komponen itu ada informasi umum, informasi umum itu nanti berupa identitas sekolahnya di mana, kemudian kompetensi awalnya apa, kemudian profil pelajar Pancasila yang akan dicapai itu apa saja dari 6 itu, kemudian sarana dan prasarananya, mau menggunakan media apa saja itu ada di sana, kemudian target peserta didik, kemudian baru model pembelajaran yang digunakan, apakah nanti berbasis luring atau daring. Kemudian setelah informasi umum ada komponen inti. Ini tak lupa penting juga. Komponen ini inti ini nanti berisi tujuan pembelajaran. Kemudian pemahaman yang bermakna. Pertanyaan pemantik, kemudian persiapan pembelajarannya seperti apa, kegiatan pembelajarannya juga seperti apa, model dan bentuk asesmennya seperti apa, kemudian pengayaan dan remedial juga bentuknya seperti apa, baru refleksi peserta didik dan guru. Itu yang penting juga. Nah, setelah komponen inti nanti ada lampiran-lampirannya. Seperti halnya lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan guru atau referensi dari guru dan peserta didik, kemudian glosarium, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Kira-kira untuk modul ajar itu pengertian dan isi-isinya seperti itu Bapak Ibu. Sebelum dilanjut, kira-kira Bapak Ibu apakah sudah memahami atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Masya Allah, luar biasa ini ya. Sudah tidak ada pertanyaan ini dari Ibu Kundari dan Pak Asari ini. Nampaknya sudah paham dan sudah siap untuk diterapkan di sekolah binaan masing-masing. Oke. Ilmu baru bagi kami ini, Pak. Masya Allah, bisa menerapkan. Betul. Panjenengan ini memang guru pilihan kok. Guru pilihan yang memang diharapkan menjadi stakeholder atau pelopor dari pencetak anak didik atau generasi emas 2045 yang akan datang. Luar biasa panjenengan. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan apa itu modul ajar ataupun isi-isinya dari modul ajar itu sendiri yang memang sudah dirancang oleh kurikulum sekolah penggerak. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu menjawab persoalan. Ya, menjawab persoalan. Nah, Bapak Ibu mohon diskusi kira-kira jawaban Bapak Ibu atau solusi dari Bapak Ibu yang terbaik, yang tepat itu seperti apa? Pertanyaannya pertama, modul ajar itu sama dengan RPP atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, susunan modul ajar itu harus sesuai dengan yang sudah disampaikan di share slide tadi atau boleh tidak berurutan. Monggo itu nanti diawali dulu dari Bapak Asari. Bapak Asari ini kan ada ya bahasa ladies first ya. Tapi imam itu di depan kayaknya. Nah, coba ini Bapak Asari dulu sudah. Nanti Ibu Kundari. Monggo Pak Asari. Pertanyaannya ada 2 Pak Asari. Ya, baik. Terima kasih Pak Dimas. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah sama antara RPP dengan modul ini? Kalau menurut saya, dari yang sudah saya baca tadi yang di share screen oleh Pak Dimas dan dijelaskan, sama itu ada istilah kata sama persis, atau sama mirip. Kalau menurut saya
Kalau persis itu tidak, tapi kalau mirip, ya. Ya, oke, mantap, luar biasa Pak Kemudian Sari. mirip. Cuma berbeda. Nah, gitu. Mirip. Sama halnya saya dengan Pak Dimas, sama-sama laki-laki, tapi tidak mirip. Keren Nah, Pak Sari ya, oke. kemudian pertanyaan yang kedua, apakah susunan-susunan yang ada di modul itu harus sesuai dengan yang tertulis tadi atau boleh diubah? Kalau menurut saya boleh-boleh saja. Wong ini bukan kitab suci kan ya. Kecuali kalau kitab suci itu sudah saklek tidak bisa diubah, harus seperti itu. Misalkan seperti atau dalam segi fikih wudhu misalkan. Fardunya wudhu ada 6, yang pertama niat, itu sudah sampai terakhir harus harus tertib, tidak boleh diubah-ubah urutannya. Lah kalau ini kan bukan satu aturan yang ada di kitab suci, jadi menurut saya boleh saja seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sari, Masya Allah sangat luar biasa ini jawaban ini. Aplikatif banget ya. Kayaknya Pak Sari ini sudah melalang bualang ini sudah. Melalang bualang mendidik peserta didik dengan cetakan-cetakan yang luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Asari. Sekarang monggo kesempatan Ibu Kundari Nirmala. Terima kasih Bapak Dimas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah sama antara RPP dengan modul ajar? Menurut pemahaman saya, tidak sama antara RPP dengan modul ajar. Di sini isi dari modul ajar terlihat seperti lebih lengkap karena mencakup 3 hal tadi. Ada informasi umum, ada kompetensi inti, dan yang terakhir adalah lampiran. Sementara kalau RPP itu hanya berisi tentang kegiatan kita selama di dalam kelas. Baik itu mulai dari tujuan pembelajaran sampai nanti di penilaian. Itu jawabannya pertama, Pak Dimas. Kemudian yang kedua, apakah ketiga komposisi ini apakah harus tertuang semua di dalam modul ajar? Menurut saya, ketiga-tiganya harus masuk ke dalam komponen modul ajar secara lengkap sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Karena salah satu tujuannya adalah kita belajar hari ini ya supaya nanti kita ketika kurikulum sekolah penggerak diterapkan di semester awal nanti tahun 2021 kan katanya mau diterapkan ya PSP ini. Maka ketika kita membuat modul ajar ya disesuaikan dengan yang kita pelajari hari ini. Itu jawaban saya Pak Dimas. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Kundari. Masya Allah, luar biasa ini jawaban Bapak Ibu sekalian ini. Wah, sudah siap ya ini kayaknya ya, untuk diterapkan di sekolahnya masing-masing ya. Dari jawabannya ini kan gini, kerangka merdeka belajar itu kan kita harus bagaimana berekspresi ya. Berekspresi, berinovasi. Ini Bapak Asari sama Ibu Kundari ini memang guru-guru inovatif ini kayaknya. Makanya dipilih untuk mengikuti pelatihan sekolah penggerak ini tahap pertama. Karena tidak ada lagi Pak Dimas, tidak ada lagi. Akhirnya dipilih. Kalau masih ada pilihan yang lain, mungkin pilih yang lain. Nah, makanya itu Pak Sari. Karena semuanya itu harus dipaksa dulu Pak. Dipaksa, kemudian terpaksa. Kan setelah itu Pak Asari merasa saya terpaksa ini melakukan seperti ini. Nah, lambat laun karena kebiasaan yang baik, Bapak Asari langsung terbiasa dengan hal yang seperti itu. Masya Allah, sungguh luar biasa jawaban Bapak Asari sama Ibu Kundari ini. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apakah sama modul ajar dengan RPP itu? Sama ya, sama Pak, Bu, cuma lebih komplit. Lebih komplit dan fungsinya juga berubah. Kalau RPP itu dikonsumsi oleh
Bapak Ibu guru dan kepala sekolah saja. Anak didik kita tidak diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana RPP-nya Bapak Ibu. Nah, sedangkan modul ajar ini nanti harapannya bisa diakses oleh Bapak Ibu guru yang memang merancang modul ajar itu sendiri, kemudian dilihat atau bisa diakses oleh ayah bunda atau wali murid peserta didik Bapak Ibu, dan juga bisa diakses oleh anak didik Bapak Ibu. Dengan harapan nanti pembelajaran itu lebih terbuka, Pak. Lebih terbuka, jadi Bapak Ibu nanti bisa terus berinovatif, karena bisa jadi kemungkinan nanti akan menemukan anak didik Bapak Ibu yang lebih cepat ya melek teknologinya daripada kita gitu ya. Pasti kita akan menemukan demikian. Nah, dengan permasalahan-permasalahan itu harapannya yaitu tadi modul ajar ini nanti fungsinya bisa diakses oleh Bapak Ibu, oleh orang tua dan anak didik. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi, apakah boleh urutan komponen itu tadi tidak urut atau sakarepe dhewe? Kalau tadi Pak Asari mengatakan ya boleh-boleh saja Pak, wong kita merdeka belajar kok. Ya terserah kita mau menyusun seperti apa. Sedangkan Ibu Kundari ya gak boleh Pak, karena ini kita mempunyai tata urutan yang memang harus dirapikan dalam administrasi pendidikan. Jadi enggak aut-autan. Jadi jawaban Bapak Ibu ini luar biasa memang. Kerangka berpikirnya merdeka belajar. Harapku jawab sudah. Tidak ada yang salah ya. Oke, betul. Tapi yang jelas gini Bapak Ibu, untuk komponen modul ajar ini harus sesuai dengan yang sudah disampaikan dari kurikulum sekolah penggerak itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, kalau modul ajar ini di urutan yang pertama itu langsung berisi daftar pustaka. Nah, bagaimana Ibu? Ya kan ya, Bapak Ibu seperti itu. Kemudian bayangkan lagi yang di atas sendiri nanti bukan identitas sekolah, bukan perkenalan dulu, langsung glosarium. Membuat bingung anak didik kita enggak kira-kira? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya dalam harapan melakukan pelatihan seperti ini, Bapak Ibu bisa lebih merapikan administrasi Bapak Ibu sehingga membuat anak itu memahami modul ajarnya Bapak Ibu itu sangat senang, sangat bermakna dan sangat berkemistri gitu. Sehingga nanti adanya umpan balik Bapak Ibu dengan anak didik itu luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Dimas. Apakah ada pertanyaan? Iya. Akhirnya saya tidak sesat lagi. Terima kasih penjelasannya. Iya, betul Pak Dimas. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya karena sudah bersedia untuk mengikuti pelatihan sampai hari akhir ini ya. Hari akhir ini, hari yang keberapa ini Bapak Ibu? Yang ke-9. Hari yang ke-9 jam setengah 4. Oh, setengah 4. Berarti belum hari akhir nggih? Oh iya. Masih kurang 1 hari lagi. Masih kurang 1 hari lagi. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan sehingga nanti sampai akhir pelatihan dan sampai eksekusinya nanti terus Allah berikan kekuatan dan kemudahan. Amin Allahumma. Amin. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan itu luar biasa. Sudah saatnya Bapak Ibu ini menjadi pelopor, menjadi stakeholder untuk keberlangsungan masa depan anak didik yang akan datang. Bapak Ibu, untuk yang terakhir, setelah kita melakukan pembelajaran interaktif seperti ini, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu nanti di akhir sesi ini, Bapak Ibu membuat modul ajar sesuai pemahaman yang telah difahami oleh Bapak Ibu ya. Ini nanti di sesi asinkronus, ini kan sesi sinkronusnya Bapak Ibu telah mempelajari dan memahami apa itu modul ajar, isinya seperti apa. Nah, di asinkronus nanti mohon Bapak Ibu untuk membuat modul ajar, nggih. Bisa dipahami Bapak Ibu? Siap bisa. Oh, bisa dipahami insyaallah. Ya, saya yakin Bapak Ibu akan luar biasa nanti membuat modul ajarnya. Baik Bapak Ibu,
Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini mengenai materi pembelajaran apa itu modul ajar dan isi-isinya. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini menjadi keberkahan dan kemanfaatan buat kita semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Namun sebelum berdoa, saya sebagai Al-Fakir ini mohon maaf jika ada kata dan sikap yang kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan, nggih. Oke, semata-mata yang salah dari saya, yang benar itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi insya Allah kita di pertemuan yang terakhir besok di hari ke-10 nggih. Semoga tetap diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.